Pada soal nomor 31 diminta menentukan panjang BE. Kita misalkan BE ini sebagai X. Kalau kita perhatikan segitiga ABC yang besar dengan DEC ini sebangun. Karena sudut-sudutnya sama. Di sini, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nah, untuk itu bisa kita tentukan untuk perbandingannya. Sisi EC ini bersesuaian dengan sisi BC yang besar. Nah, akan sama dengan perbandingan dari sisi ED dan AB. Untuk sisi EC panjangnya 10, BC 10 tambah X. ED 5 cm, AB 8. Kita menentukan yang ada di sebelah sini. Berarti yang ini kita kali silang. 10 tambah X sama dengan, ini kita sekali silang 8 dengan 10. Nah, kita bagi dengan 5. 10 bagi 5 dapat 2. Untuk itu nilai dari 10 ditambah X, 10 ditambah X itu sama dengan 8 kali 2, itu 16. Maka nilai X sama dengan 16 dikurangi 10, sama dengan 6 cm. Ketemu yang D. Nomor 32, disajikan sebuah gambar kerucut, kemudian kita diminta menentukan kebenaran dari nilai luas alas, panjang garis pelukis, luas selimut, dan luas permukaan. Untuk pernyataan nomor 1, itu berkaitan dengan luas alas, nomor 2 panjang garis pelukis. Nah, daripada kita menentukan luas alas, lebih baik kita menentukan panjang garis pelukis, karena ini berkaitan dengan pernyataan yang ketiga, luas selimut. Baik, kita lihat untuk gambar yang ada di sini. Garis pelukis, yang dimaksud garis pelukis itu yang miring ini. Nah, sementara segini, kalau kita perhatikan di segitiganya, itu ya kita sketsakan dulu. Ini garis pelukisnya segini. Nah, tingginya 12. Untuk setengah dari jari-jari kerucutnya ini 5. Kita menggunakan triple Pythagoras 5, 12, 13. Nah, untuk garis pelukisnya berarti 13 cm. Pernyataan yang kedua salah. Maka nomor 1 benar. Nomor 3, luas selimut. Luas selimut bisa kita cari dengan rumus Pi dikalikan R dikalikan S. S ini merupakan garis pelukis yang sudah kita cari tadi. Pi-nya karena untuk jari-jarinya 5, kita gunakan Pi 3,14. Kalikan R. R-nya 5, S, garis pelukisnya tadi 13. Ini tinggal kita cari. Oke, 5 kali 13, ini 65. Jadi tinggal kita kali 3,14 dengan 65. 314 kali 65. 4 kali 5 itu 20, masih nyimpen 2. 5 tambah 2, 7. 3 kali 5, 15. 4 kali 6, 24, masih nyimpen 2. 6 tambah 2, 8. Kemudian yang ini 6 kali 3, 18. Kalau misal kita jumlahkan, 7 tambah 4 itu 11, masih sisa 1. 5, 6. 6 tambah 8, 14. 0, 2. 204,1. Ini 204,1. Nah, jawabannya berarti pernyataan yang ketiga benar. Maka jawabannya yang A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 33. Berdasarkan gambar bangun di atas, diketahui tinggi tabung adalah 8 cm. Untuk tingginya 8 cm. Jari-jari tabung itu 7 cm. Jadi sini jari-jarinya 7. Dan jari-jari bola adalah 14 cm. Jadi ini ke sini. Ini berarti untuk yang bola 14. Alias ini juga 14. Nah, informasi selanjutnya. Permukaan bangun tersebut akan diberi cat. Dari informasi di atas diberikan pernyataan sebagai berikut. Luas permukaan tabung yang terkena cat. Jadi yang pertama kita fokus dulu untuk mencari luas permukaan dari tabung yang dicat ini. Untuk tabung yang dicat itu cuma tutup dan selimutnya saja. Maka kita cari luas permukaan tabung tanpa alas.
Ya. Luas permukaan yang terkena cat itu sama dengan luas selimut dengan luas tutupnya. Untuk selimut dari sebuah tabung, kita bisa hitung dengan rumus keliling dari lingkaran kalikan tinggi. Keliling lingkaran itu 2πr kalikan tinggi, 2πrt. 2πrt. Kemudian untuk yang tutup itu bentuknya lingkaran, maka kita bisa cari luasnya dengan πr kuadrat. 2 dikalikan pi. Pi yang kita pilih adalah 22/7 karena jari-jari tabungnya 7. 22/7 dikalikan R. R-nya 7 kalikan T, 8. Ditambah 22/7 kalikan R kuadrat, 7 kali 7. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, 7 dengan 7. Maka kita perlu mengalikan ini, yang ini 44. 2 kali 22, 44. 44 kalikan 8. 44 kalikan 8. 23, 35. 352. 352 ditambah 22 kalau dikalikan 7 itu 154. Ini kalau misalnya di total 6, 5 tambah 5, 10, nyimpen 1, 5. 506 cm pangkat 2. Kita cek apakah pernyataannya benar. Oke, ternyata benar. Berarti nomor 1 kita pilih. Lanjut. Kita cek nomor 3 atau nomor 4. Luas permukaan bangun gabungan yang terkena cat. Itu untuk pernyataan yang ketiga. Atau kita cari selisih luas permukaan tabung dan setengah bola yang terkena cat. Ini sebenarnya sama saja karena kita perlu untuk mencari luas permukaan setengah bolanya. Untuk luas permukaan setengah bola, ini kita hitung di sebelah sini saja. Untuk yang bagian atas, ini perlu kita cari dengan mengurangi lingkaran, luas lingkaran yang luar atau lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Yang ini. Pi R kuadrat. Pi kalikan jari-jari dari bolanya, yang besar kan bolanya, dikuadratkan dikurangi dengan luas dari lingkaran yang dalam. Lingkaran yang dalam itu adalah lingkaran dengan jari-jari sama dengan jari-jari tabungnya. Dikuadratkan. Oke, pi kita pilih 22/7 kalikan jari-jari bolanya. Itu 14 kali 14. Dikurangi 22/7 kalikan. Untuk jari-jari tabungnya 7 kali 7. Nah, kita sederhanakan. Ini 14 kalau dibagi 7 itu 2. Nah, 22 kalikan 2 itu 44. 44 kalau misalnya dikalikan 14, kita hitung dulu. Ini 44 kali 14. 16, nyimpen 1, 16, 17, 4, 4, 6, 11, 6. 6, 1, 6, 606. 606. Oke, yang ini hasilnya 606 dikurangi. Yang ini 22 kali 7 tadi 154. Kalau misal ini dikurangi, maka 6, maka hasilnya 462. Oke, ketemu. Untuk yang luas yang atas, yang bola yang bagian atas. Nah, sekarang yang melengkung ini perlu kita cari juga. Ini belum kita hitung ya ini. Nah, untuk satu bola itu sama dengan luas dari 4 kali luas lingkaran. Berarti kalau misalnya separuhnya sama dengan 2 kali luas lingkaran. 2 kali pi R kuadrat. R kuadrat. 2 dikalikan 22/7 kali R-nya 14 kali 14. Nah, ini hasilnya 2. Berarti kita cari hasil dari 44 dikalikan 28. Tadi 44 kali 14 itu kan 616. Berarti kita kalikan 2 itu 616. 2 3 2 1232. Nah, sehingga
Untuk mencari luas keseluruhan dari permukaan setengah bola ini, kita jumlah 462 dengan 1232. Luas bola. Luas setengah bola. kita jumlahkan dengan 1232. 4, ini 9, 6, 1. 1694. Nah, kita mau milih yang mana nih? Mau cari jumlahnya atau selisihnya? Bebas. Jadi kita cek aja yang nomor 3 ya. Luas permukaan bangun gabungan yang terkena cat keseluruhan. Berarti kita jumlahkan yang tabung tadi 506 cm pangkat 2, kemudian yang setengah bola itu 1694. Oke, kita jumlahkan 6 tambah 4, 10. 10, 12, 2200 cm pangkat 2. Oke, berarti yang ketiga ini benar. Ternyata yang pernyataan benar adalah 1 dan 3. Kita dapatkan jawabannya A. Nomor 34, sebuah tenda militer berbentuk kerucut dengan ketinggian 6 meter. Kita kasih keterangan, untuk tinggi dari tenda ini adalah 6 meter. Diameter alasnya 7 meter. Jika 12 orang dapat tidur dalam tenda, volume udara rata-rata yang diperlukan. Untuk tendanya diasumsikan sebagai kerucut, maka kita cari untuk volume kerucutnya. Volume kerucut bisa kita cari dengan rumus sepertiga kalikan luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya bentuknya lingkaran, jadi kita pakai rumus luas lingkaran PR kuadrat kalikan tinggi. 1/3 dikalikan pi. Pi kita pilih 22/7 karena jari-jari dari kerucut ini adalah 7/2. Jadi 7 ini diameter, berarti jari-jarinya dibagi 2, 7/2. Ini R sama dengan 7/2. Kita pasang di sini 7/2 kalikan 7/2 kalikan tingginya 6. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi 7 dengan 7, kemudian 22 kalau dibagi 2, 11. Nah, ini yang di bawah 3 kali 2 kan 6. Kita sederhanakan dengan yang ini. Jadi kita dapatkan untuk volume kerucutnya itu kita tinggal kalikan 11 dengan 7, alias 77 meter pangkat 3. Ini untuk volumenya. Yang dicari adalah volume udara rata-rata yang diperlukan setiap orang. Maka ketika ada 12 orang ada di dalam tenda itu, untuk volume setiap orang yang tersedia adalah 77 meter kubik, kita bagi dengan 12. 77 dibagi 12. Coba kita hitung di sini ya. 77 dibagi 12. 12 itu kalau misalnya kita kalikan 5 kan 60. 60 kalau misalnya ditambah 12 itu 72. Nah, berarti 6. 6 dapat 6. 6 kali 12 itu 72 dikurangi. Kalau dikurangi ini 5. Sudah tidak bisa lagi kita bagi 12, jadi kita tambahkan koma di belakang 6. Ini kita tambahkan 0 di belakang 5. 50. 50 dibagi 12. 4. 4 kali 12 48, masih sisa 2. Masih sisa 2. Ini berarti kita tambahkan 0 lagi 20. 20 kalau dibagi 12 dapat 1. Ini kalau dikurangi 4 40. 40 dibagi 12 itu dapat 3. Dan seterusnya. Ini masih panjang sekali. Jadi kita lihat, kita bulatkan ya. 6,413. 6,41 meter kubik. Nah, jawabannya yang B. Pada soal nomor 35 disajikan sebuah wacana tentang biodigester. Nah, singkatnya biodigester ini bentuknya disajikan dalam gambar ini.
bentuknya itu setengah bola dan digabung dengan tabung. Nah, untuk pernyataan yang harus kita teliti berkaitan dengan volume bagian yang berbentuk setengah bola, itu pernyataan 1. Kemudian yang ketiga, kalau mau mencari kebenaran nomor 3 atau 4, itu tetap kita harus menghitung yang tabung juga. Jadi sekalian aja kita hitung masing-masing bagiannya. Untuk bagian yang bentuknya setengah bola, volume setengah bola. Nah, kalau misalnya volume 1 bola, itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Berarti kalau misalnya separuhnya, itu 2/3-nya. 2/3 kalikan pi R pangkat 3. 2/3 kalikan pi. Pi-nya berapa nih? Kalau misalnya jari-jarinya di sini 210. Ini jari-jarinya 210. Nah, 210 itu bisa dibagi 7. Jadi kita pilih pi 22/7. 22/7 kalikan R-nya pangkat 3, berarti ini 210 kali 210 kali 210. Nah, yang ini yang 210 kalau dibagi 7 itu dapat 30. Nah, 30 kalau dibagi 3 itu dapat 10. Kita tinggal kalikan 2 kali 22, itu 44. 21 kalikan 21, ini dulu deh. Yang ini. 21 kalau kali 21 kan 441. Yang ini 441. Kita kalikan dengan 44. Nah, masih ada nolnya, kita hitung jumlahnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 441 kalikan 44. 441 kalikan 44. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Nyimpan 1, 16. Tambah 1, 17. 1, 7, 6, 4. Ditambah 4, 10. 14. 19.404. 19.404 tambah nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi untuk volume dari setengah bulanya yang atas itu 19.404.000 cm pangkat 3. Kemudian ini untuk yang pernyataannya satuannya itu desimeter pangkat 3. Kalau misalnya mau kita jadikan desimeter pangkat 3, dari centimeter ke desimeter pangkat 3 itu itu naik satu tingkat. Meter, desimeter, sentimeter. Nah, karena pangkat 3, berarti kalau naik satu tingkat itu nolnya kita hilangkan. 19404. Oke, ini untuk pernyataan 1. Pernyataan 1 berarti salah. Kita ambil yang kedua. Nah, kebetulan sekali pernyataan yang pertama itu salah, sehingga pernyataan yang kedua itu benar. Maka kita tidak perlu menghitung volume tabungnya, karena sudah pasti, karena pernyataan 2 benar, untuk volume tabungnya besarnya yang ini. Besarnya 27.720 desimeter pangkat 3. Tapi kalau misalnya pernyataan 1 salah, kemudian pernyataan ketiga dan 4 itu berkaitan dengan volume keseluruhan atau selisih, maka harus kita hitung juga untuk volume yang bagian tabung. Untuk volume keseluruhan, kita totalkan semuanya. Kita jumlahkan di sini. Untuk yang setengah bola itu 19.404 ditambah dengan 27.720. 720. Ini kita jumlah. 4, 2, ini 11, 17, 4. 47.124. Pernyataan yang ketiga benar. Sehingga untuk jawabannya kita pilih yang pernyataan benar adalah 23. 23 itu adalah C.
Pada soal nomor 36, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang tepat berdasarkan data dalam tabel. Kita langsung ke pernyataan yang A. Peserta tahun 2023 berjumlah 4,5 kali lipat peserta tahun 2020. Kita cermati, untuk tahun 2023, di sini pesertanya ada 25, sedangkan 2020 itu pesertanya 5. Otomatis kan 5 kalinya. Maka yang A ini salah. Peserta tahun 2023 berjumlah 2 kali lipat peserta tahun 2021. 2023 tadi 25, 2021 itu 12. Nah, 12. Apakah benar 25 itu 2 kali lipatnya? 2 kali lipat dari 12. Salah. Pernyataan yang C. Peserta tahun 2023 bertambah 400% dari peserta tahun 2020. 400%. Oke, untuk pertambahannya kita cari dulu 25 dikurangi 5. Nah, pertambahannya ini 20. 20 pertambahannya. Untuk 20 orang ini kira-kira berapa persen kalau dibandingkan dengan 5? Jadi kita ubah ke bentuk persen. 20 ini pertambahannya dibagi awalnya 5 dikalikan 100%. 100 kita bagi dengan 5 dapat 20. 20 kalau dikali 20 itu 400. Jadi benar. Sehingga untuk pernyataan yang C ini kita pilih ya. Nomor 37. Terdapat sebuah infografis mengenai angka partisipasi sekolah murni jenjang pendidikan di DIY. Jadi ini untuk jenjang SMP atau SLTP seperti yang terlihat pada infografis di sini. Nah, untuk menentukan pernyataan-pernyataan mana yang akan kita pilih untuk kita selidiki kebenarannya itu tergantung dari pernyataannya itu kira-kira mengetahui kebenarannya itu bisa langsung ditentukan nggak? Atau justru butuh langkah-langkah yang panjang gitu. Jadi untuk yang pertama ini berkaitan dengan kenaikan tertinggi. Jadi kalau kenaikan tertinggi kita akan membandingkan setiap tahun itu kenaikannya berapa. Kemudian bisa kita lihat dari membandingkan kenaikan setiap tahun itu kita bisa memilih yang tertinggi yang mana. Jadi kenaikan tertinggi itu belum tentu, kemudian yang paling tinggi itu 2017 ke 2018 belum tentu. Karena kita nyari selisih setiap tahunnya. Jadi ini lebih banyak memakan waktu, maka coba kita yang kedua, angka partisipasi murni jenjang SMP selalu meningkat dari 2012 sampai 2018. Kalau yang ini tinggal kita lihat setiap tahun itu apakah meningkat mulai dari 2012 sampai 2018. Nah, kita lihat ya, dari 2012 ke 2013, oke, ini meningkat, jelas. Ini juga meningkat, ini meningkat. Nah, setiap tahun ternyata meningkat, sehingga dari 2012 sampai 2018 itu selalu meningkat angka partisipasinya. Jadi nomor 2 benar, kita tidak memilih yang pertama. Nah, yang ketiga, pernyataan 3 itu berkaitan dengan jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun 2018. Misalnya 100.000 orang, maka banyak siswa jenjang SMP tahun tersebut adalah sekian. Ini juga kita harus ngitung dulu. Coba kalau yang keempat, kenaikan pada tahun 2017 ke 2018 adalah 3%. Karena ini cuma menghitung kenaikan persentasenya, sedangkan persentasenya kan sudah jelas di sini ya. Ini stepnya akan lebih cepat daripada ngitung yang pernyataan yang ketiga. Untuk 2017 ini 83,3%, sedangkan 2018 83,6%. Nah, selisihnya berarti 83,6% dikurangi 83,3. 83,6% dikurangi 83,3%. Ini ternyata kalau dikurangi bukan 3%, alias 0,3%. Jadi untuk pernyataan 4 ini salah.
Jadi kita tidak memilih pernyataan 4, kita milih pernyataan yang ketiga. Jadi yang kita pilih jawaban C, 2 dan 3. Nomor 38, hasil asesmen sumatif tengah semester Nanda adalah sebagai berikut. Dalam tabel ini disajikan nilai-nilai dari Nanda, pendidikan agama, dan seterusnya. Dan di sini yang belum diketahui besar nilainya itu adalah bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris ini X, dimisalkan X. Jika nilai rata-rata yang diperoleh Nanda adalah 81, maka nilai bahasa Inggris. Kita mencari nilai bahasa Inggrisnya. Kita ingat lagi, untuk mencari rata-rata suatu nilai itu bisa diperoleh dari jumlah keseluruhan nilai, jumlah seluruh nilai. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Banyak data. Nah, rata-ratanya udah tahu nih, 81. Jumlah seluruh nilainya ini yang perlu kita hitung dulu. Ya, kita satu persatu menghitung dari sini. 5 tambah 8 itu 13, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 6, 17 tambah 6 itu 23, 23 tambah 8, 23 tambah 8 itu 31, 31 tambah 2, 33, 33 tambah 8 itu 41, 41, jadi ini 41, ini nyimpan 4. Nah, oke lagi ya, 4 tambah 8 ini 12, 12 tambah 7, 12 tambah 7, 19. 19 tambah 8, 27. 27 tambah 8, 35. 35 tambah 7, itu 42. 42 tambah 8, 50. 50 tambah 7, 57. 57 tambah 8, 57 tambah 8, 65. 65 tambah 8, 65 tambah 8, itu 73. Jadi totalnya yang selain bahasa Inggris itu 731. 731 yang bahasa Inggris kan X, jadi ini tambah X dibagi dengan total mapelnya. Total mapelnya ada 10. Ada 10. Nah, ini masing-masing ruas ini bisa kita kali 10. Yang ini jadi 810. Di sini kalau kalikan 10, 10 bagi 10 kan bisa disederhanakan. Jadi di sini tinggal 731 tambah X. Maka X ini bisa dicari dengan mengurangi 810 dengan 731. Nah, ini hasilnya 10 dikurangi 1, 9. Nah, 10, 79. Nilainya yang bahasa Inggris berarti 79B. Nomor 39, dari hasil asesmen sumatif diperoleh nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa perempuan adalah 79. 30 siswa ini 79. Kemudian rata-rata 10 siswa laki-laki itu 76. Nilai rata-rata seluruh siswa. Untuk mencari rata-rata gabungan keseluruhannya, jadi untuk mencari rata-rata gabungan itu prinsipnya sama. Kita cari jumlah atau total nilai keseluruhan dengan mengalihkan nilai suatu kelompok, misalnya ini yang perempuan 79, dikalikan dengan jumlahnya, jumlah kelompok itu 30, ditambah dengan kelompok yang lainnya. Jadi ini ada 10 siswa laki-laki dengan rata-rata 76, jadi ini 76 kali 10. Kemudian dibagi dengan total siswanya atau total anggota kelompok kedua kelompok ini 40. 79 kalikan 3, 9 kali 3 27. Nyimpen 2, 7 kali 3 21 tambah 2, 21 tambah 2 itu 23. Jadi 2370 ditambah 760 dibagi 40. Nah, kita cari 2370 kalau misalnya dijumlahkan itu 30 11. Nah,
3130 bagi 40. Nih, 313 bagi 4. 31 bagi 4 itu 7. Masih sisa 3. 33 bagi 4 8. Masih sisa 1, 25. 78,25. Nah, jawabannya yang C. Oke, nomor terakhir, nomor 40. Disajikan sebuah soal literasi tentang bermain ular tangga. Yang dicari adalah peluang muncul jumlah mata dadu 6, mata dadu 9, dan seterusnya. Jadi, di sini permainannya melibatkan aktivitas pelambungan 2 dadu. Jadi, kalau seperti ini, kita cari ruang sampelnya ya. Untuk dadu yang pertama itu kan berarti kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dadu kedua pun juga ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kita cari yang pernyataan atau kebenaran yang mana dulu nih? Yang nomor 1 dulu ya, coba ya. Peluang muncul mata dadu 6. Jumlah mata dadu 6. Jumlahnya itu 6. Jadi misalnya 1 dengan 5. Ini kalau dijumlahkan kan 6. Nah, oke, 1. Kemudian yang ini juga 6. Ini juga yang ini. Yang ini. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 36. Salah. Yang nomor 1 salah. Jadi kita pilih aja yang nomor 2. Kemudian pernyataan 3, peluang muncul mata dadu jumlahnya 10. Jumlahnya 10. Coba ya kita cari. Untuk 10 berarti misalnya 6 dengan 4. Nah, 5 dengan 5. 4 dengan 6. 1, 2, 3. Jadi untuk yang ini 3, peluangnya 3 per 36. Kalau disederhanakan itu 1 per 12. Karena 36 bagi 3 itu 12. Jadi untuk yang nomor 3 ini benar. Maka kita pilih jawabannya yang 2 dan 3. Oke, kita sudah selesai untuk membahas soal ini literasi numerasi dari PPASPD MKKS SMP Kabupaten Bantul. Jadi bagi teman-teman yang mau request mau membahas apa, silahkan bisa komen di bawah.